Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Puspita Dewi. Saya adalah seorang guru di salah satu kabupaten di Garut, yaitu tepatnya di SMA Muhammadiyah 1 Garut. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai praktik terbaik saya yang dilakukan, yaitu di SMA Muhammadiyah 1 Garut mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di dalam kesempatan ini saya menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan berbentukan salah satu aplikasi di Google, yaitu namanya Google Lens. Sebelumnya saya melakukan dulu yang namanya assessment diagnostik, yaitu yang tujuan utamanya adalah untuk mengetahui salah satunya adalah gaya belajar yang digunakan oleh siswa. Karena saya tahu bahwa setiap siswa itu memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Dan adapun dalam ketika saya untuk melakukan pengetesan asesmen tersebut, saya menggunakan salah satu website yang sudah teruji, yaitu dengan menggunakan website akupintar.com. Dan inilah beberapa kegiatan yang saya lakukan, dan inilah hasilnya. Nah, setelah saya menemukan hasilnya, kemudian saya mengelompokkan siswa-siswa yang termasuk ke dalam siswa yang masuk ke dalam kategori visual, kemudian auditori, dan satu lagi yaitu kinestetik. Adapun proses pembelajaran seperti biasa, saya dimulai dari yang pertama yaitu guru mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan siswa yaitu berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian saya melakukan yang namanya absensi untuk mengecek kehadiran siswa. Nah, setelah itu kemudian untuk menambah semangat siswa belajar, karena ini adalah jam pertama untuk mengenalkan karakter dan jiwa nasionalis, yaitu dengan bersama-sama dengan siswa yaitu bernyanyi Garuda Sila, akulah pendukungmu. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Oke, ya. Nah, setelah beres bernyanyi, kemudian saya memulai pembelajaran, yaitu dengan saya menayangkan PowerPoint, di mana di PowerPoint tersebut saya langsung masuk ke yang namanya apersepsi. Setelah siswa menemukan apersepsinya, kemudian saya menyebutkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini apa akan tahu yang namanya apa itu klasifikasi makhluk hidup, apa tujuan dari klasifikasi. Setelah saya menyebutkan tujuan pembelajaran, kemudian saya juga menyebutkan yaitu mengenai aktivitas yang akan dilakukan di pembelajaran hari ini. Adapun nanti dalam kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang akan kalian dapatkan? Yang pertama, nanti kalian akan melakukan suatu rumusan, kemudian nanti kalian melakukan pengamatan dan diskusi seperti biasa dengan kelompoknya. Kemudian nanti kalian melakukan presentasi dan terakhir adalah evaluasi. Oke, nah adapun di pertemuan hari ini Ibu akan menilai kalian. Yang pertama adalah kalian akan Ibu cek mulai dari tes tulis, ya. Kemudian yang kedua sikap kalian pada saat melaksanakan kegiatan, apakah itu pengamatan atau presentasi, dan terakhir keterampilan saat kalian melakukan diskusi dan juga presentasi. Untuk memulai pembelajaran di hari ini, saya juga memulai dengan pretestnya. Nomor satu, setelah saya melakukan pretest, kemudian saya mengecek kembali dan beres pretest, kemudian saya melakukan yang namanya pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar yang sudah saya lakukan dalam tes asesmen diagnostik. Ada beberapa siswa yang termasuk ke dalam kelompok auditori, kemudian ada siswa yang termasuk ke dalam kelompok visual, dan satu lagi siswa yang termasuk ke dalam kelompok kinestetik. Kemudian barulah siswa bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Di mana dalam hal ini saya memberikan kebebasan. Yang pertama untuk auditori, mereka diajak untuk melihat tayangan video pembelajaran yang sudah saya buat yang ada hubungan dengan LKPD yang harus mereka kerjakan.
Sedangkan untuk yang visual, di sana saya memberikan LKPD di mana banyak sekali gambar-gambar yang ada hubungannya dengan identifikasi tentang klasifikasi makhluk hidup. Dan untuk yang bagian kinestetik, saya membebaskan mereka yaitu untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap tumbuhan ataupun makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan. Nah, di kesempatan ini yang berbeda yaitu untuk yang kinestetik ini mereka disarankan untuk menggunakan salah satu aplikasi untuk memudahkan mereka mengenal makhluk hidup yang mereka temukan, yaitu dengan menggunakan salah satunya aplikasi Google Lens. Nah, di aplikasi Google Lens ini mereka akan mudah untuk melakukan pengidentifikasi. Selama proses pembelajaran saya tidak diam saja, yaitu saya juga mengecek keaktifan siswa, kemudian sikap siswa selama melakukan pengamatan dan juga mengenai bagaimana cara mereka itu melakukan yang namanya proses diskusi. Nah, setelah beres mereka melakukan yang namanya diskusi dan pengamatan di masing LKPD, kemudian mereka melakukan yang namanya presentasi. Nah, dalam hal ini pada saat mereka melakukan presentasi, saya membebaskan mereka tergantung dari gaya belajar yang mereka lakukan. Tumbuhan adalah jahe. Jahe adalah untuk menghangatkan badan. Nah, untuk yang visual mereka menampilkan di monitor yaitu gambar-gambar yang ini gambar yang pertama ada harimau, yang kedua kucing, yang ketiga ikan cupang di sekitar dan kemudian diperlihatkan langsung. Ada nama tumbuhan Trimegia. Contohnya seperti ini. Setelah beres presentasi, kemudian kita menyimpulkan bersama-sama dengan siswa. Apa tujuan dari klasifikasi? Mempermudah mengenali. Yang kedua untuk membandingkan. Yang ketiga, berdasarkan ciri-ciri. Adapun hasil dari proses pembelajaran tersebut, kemudian saya tes kembali siswa, yaitu dengan melakukan yang namanya post-test berupa kuis. Dan hasilnya yaitu sesuai dengan dugaan di mana hasil dari pembelajaran diferensiasi ini berhasil, yaitu di mana siswa mereka lebih banyak yang menjawab jawaban yang benar dan tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan harapan. Adapun untuk kegiatan di akhir pembelajaran ini saya melakukan refleksi kepada mereka mengenai bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan. Tapi sebelum diakhiri, Ibu pengen nanya kalian, apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti barusan? Senang. Coba satu orang yang mau berkomentar mengenai pembelajaran barusan. Kan acungkan, ayo. Oke, yang selanjutnya itu lebih menyenangkan. Walaupun mungkin dalam proses diferensiasi tersebut saya harus menyiapkan beberapa LKPD yang sesuai dengan gaya belajarnya. Tapi siswa merasa puas karena mereka belajar sesuai dengan keinginan mereka. Nah, mungkin itulah proses pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan dengan berbentukan Google Lens, terutama untuk membantu yang kinestetik. Adapun untuk audio dan visual juga mereka sangat terbantukan dengan pembelajaran diferensiasi ini. Semoga proses pembelajaran diferensiasi ini menjadi bisa memotivasi atau bisa menginspirasi guru-guru lain untuk melakukan proses pembelajaran diferensiasi. Adapun saya juga merasa tidak seluruhnya sempurna dalam proses pembelajaran ini, jadi saya juga meminta saran dan kritik dalam proses pembelajaran supaya ke depan proses pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kurikulum Merdeka ini betul-betul terlaksana dengan baik. Nah, terima kasih. Itulah praktek belajar terbaik saya mengenai pembelajaran diferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan saya atas pembelajaran tadi sangat menyenangkan karena bisa lebih mendalami ilmunya dan kita dapat mengetahui tentang pelajaran klasifikasi